Namaku Adi Pamungkas. Aku akan berbagi cerita tentang seekor angsa putih yang menyeramkan. Saat itu, aku dan teman-temanku bermalam di sekolah. Ya, untuk melakukan gladi resik karena besok lusa akan ada acara pagelaran pentas kesenian dan drama antar kelas di sekolah kami. Malam sudah cukup larut, namun hujan yang lebat pada malam itu benar-benar membuat udara sangat dingin di tempat itu. Aku bersama kedua temanku, Tani Ahmad Jakaria dan Sony Pratama, sedang berlatih untuk persembahan kami besok lusa. Pada malam itu, kami sedang memikirkan bagaimana agar penampilan kami di atas panggung nanti jadi semakin menarik dan enak ditonton oleh teman-teman dan para guru. Sambil bercanda tawa, kami pun lantas membuat secangkir kopi. Malam pun sudah mulai larut. Jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, tapi hujan masih saja lebat. Kami pun terdiam di ruangan kelas paling pojok. Tiba-tiba salah satu temanku mempunyai usul untuk berbagi cerita dan saling bertukar pengalaman agar kondisi kelas tidak terlalu hening. Kami pun semua setuju dan mulai untuk saling mendengarkan cerita masing-masing sambil menunggu hujan reda. Lama kami bercerita. Tiba-tiba temanku Sony bercerita tentang pengalaman dari temannya yang pernah bertemu dengan seekor angsa putih, yang kemudian angsa tersebut berubah menjadi sesosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Kami pun lantas mendengarkan ceritanya dari awal hingga akhir. Karena pada saat itu aku sangat tidak percaya dengan hal-hal tahyul yang sangat membosankan seperti itu. Maka selepas Sony bercerita seperti itu dengan nada sombong dan sompral, aku pun berkata, "Mana bisa seekor angsa tiba-tiba berubah jadi kuntilanak? Ngayal aja lo. Gua kagak takut sama makhluk-makhluk jelek kayak gitu," ucapku pada saat itu. Namun baru saja aku berbicara seperti itu, tiba-tiba terdengar suara keras seperti benda jatuh dari arah gudang sekolah yang tempatnya berada di paling pojok sekolah. Tanpa curiga sedikit pun, kami menganggapnya itu hanyalah suara kucing atau tikus saja yang menjatuhkan barang di gudang, dan kami pun melanjutkan cerita kami. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 tepat. Kami pun memutuskan untuk menginap di sekolah. Dikarenakan hujan yang tidak kunjung reda, makin malam hujan turun semakin deras dengan disertai angin kencang dan petir, membuat suasana kelas menjadi sangat tidak nyaman. Dan entah jam berapa, kami pun akhirnya tertidur pulas di pojok kelas dengan hanya beralaskan tikar. Tepatnya jam 2:30 pagi, aku terbangun karena rasa ingin buang air kecil yang sangat mengganggu. Aku lihat kedua temanku masih terlelap. Aku pun berusaha membangunkan mereka, akan tetapi mereka tidak mau mengantarku untuk pergi ke toilet dengan alasan yang sama, yaitu rasa takut setelah mendengar cerita angsa tadi. Cemen lu pada," ucapku dengan kesal kepada mereka. Dan karena sudah tak tahan ingin buang air kecil, tanpa pikir panjang aku pun bergegas menuju toilet yang tempatnya bersebelahan dengan gudang sekolah kami itu. Saat membuka pintu kelas, terasa hembusan angin dingin yang membuat bulu kudukku merinding. Namun, aku tidak menghiraukannya
dan terus saja berjalan menuju ke toilet. Sesampainya di toilet, aku pun lantas masuk ke dalam. Saat aku sedang buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah belakang atau tepatnya pada pintu toilet. Pada saat itu, aku berpikir mungkin itu hanyalah ulah usil dari teman-temanku saja. Ya, mereka iseng kepadaku. Aku pun berkata dengan nada keras, "Diem loh, jangan ganggu." Namun, pada saat aku membuka pintu toilet, ternyata tidak ada seorang pun di luar. Dan ketika aku menengok ke sebelah kiri, sekitar 20 meter dari tempatku berdiri, samar-samar aku melihat seperti ada sesuatu yang bergerak. Semakin aku perhatikan, semakin jelas bentuk dari benda tersebut. Bentuknya menyerupai angsa putih, namun ukurannya lebih besar dari seekor angsa pada umumnya. Angsa itu sedang berjalan membelakangi aku. Sontak aku pun teringat dengan cerita Sony tentang angsa putih yang menyeramkan itu. Dan astaga, semakin lama kulihat angsa tersebut seperti berubah. Kini bentuknya menjadi sesosok makhluk dengan memakai baju putih berambut panjang, dan dia terbang menuju pohon beringin yang berada tepat di depan gudang sekolah. Makhluk itu kemudian tertawa dengan nada yang sangat menyeramkan, sambil berbalik dan memandang sinis kepadaku. Wajahnya hancur, matanya merah, terus melotot seperti ingin membunuhku. Ingin rasanya pergi dari tempat itu, namun tubuhku mendadak kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku hanya bisa berdiam, mematung dengan mulut menganga. Beberapa saat kemudian, pandanganku pun mulai kabur, dan lama-kelamaan mataku pun tidak bisa melihat apa-apa. Dan sebelum aku pingsan di tempat itu, aku masih bisa mendengar suara bisikan makhluk itu di telingaku. "Hei, ngajak ribut lu ke gue ya? Berani lu sama gue? Mau gue bunuh lu sekarang." Itulah kata-kata terakhir yang aku dengar sebelum aku tak sadarkan diri. Hingga pada keesokan harinya, aku pun terbangun di atas sofa di ruangan guru. Aku melihat teman-teman dan para guru sedang melihat kepadaku dengan tatapan mata yang heran. Namun mereka bersyukur karena aku telah sadar kembali. Menurut Pani dan Sony, tadi pagi mereka menemukanku tertidur di depan toilet sekolah dengan posisi badan meringkuk dan kedua tanganku menutupi muka. Aku pun lantas menceritakan kejadian semalam ketika aku melihat seekor angsa putih yang berubah menjadi sesosok wanita yang sangat menyeramkan. Namun mereka hanya tersenyum dan menganggap hal tersebut hanyalah halusinasi aku aja karena terpengaruh dengan cerita Sony pada malam itu.